Halo, balik lagi sama aku Ayu dan pada video kali ini kita akan melakukan format laporan keuangan yaitu balance sheet yang distandarisasi dengan menggunakan standar Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan pengubahan format terkait laporan keuangan balance sheet, kita juga harus tahu nih, saat ini laporan terkait balance sheet-nya ini atau neraca bentuknya seperti apa. Jadi kita lakukan seperti kita melakukan reporting terkait balance sheet. Kemudian di sini all entries, lalu kita print aja. Terus kita cek financial reportnya. Nah di sini, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan di sini, membentuk suatu hierarki di mana di sini yang termasuk aktiva apa, kemudian termasuk aktiva lancar apa, yang termasuk dalam kas apa, bank apa. Sedangkan di sini di bagian aset dia hanya menampilkan yang ini merupakan aset semua gitu. Sedangkan di sini ada yang termasuk kas dan juga setara kas, kemudian ada yang termasuk ke dalam bank, kemudian ada yang masuk ke dalam piutang, lalu persediaan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengubahan format data untuk laporan keuangan balance sheet ini. Di sini kita akan mengubah format terkait financial reportnya itu yang ada di dalam account report. Lalu di sini kita bisa group by parent reportnya. Lalu di bagian balance sheet, di sini yang aset ini kita masukkan ke dalam aktiva. Lalu kita edit dulu, kita masukkan aktiva. Lalu sequence pencatatannya itu adalah ke-10. Di sini kita pilih pre-reserve balance sign aja. Kemudian parent yang ini merupakan balance sheet. Lalu account type-nya ini adalah view, karena aktiva atau aset yang ada di sebelah sini ini merupakan suatu parent yang memiliki child, yang nantinya child tersebut dijadikan suatu parent lagi gitu, dan dia tidak menampilkan akun-akun. Sedangkan dia hanya menampilkan yang termasuk ke dalam aktiva itu apa aja, dan nanti yang termasuk dalam aktiva itu juga merupakan suatu parent gitu. Kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengubah yang liability ini menjadi hutang dan modal. Dengan sequence-nya adalah 20 di sini ya. Lalu dia merupakan parent-nya adalah balance sheet dan type-nya adalah view. Lalu di sini kita bikinnya reserve balance sign. Kita simpan lagi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat financial report terkait yang langsung mengarah ke aktiva. Nah, di sini tuh kalau kita lihat aktiva ini kan kodenya 1/0. Kemudian di bawah dia ada 1/1. Jadi kalau misalnya kita mau lihat yang merupakan child langsung dari aktiva ini adalah 1/1, 1/2 dan 1/3 hingga 1 lainnya gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang merupakan 1/1 adalah aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar ya. Jadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar ini merupakan child langsung dari aktiva. Jadi sini kita bisa buat baru, namanya adalah aktiva lancar. Di sini sequence-nya adalah 10. Lalu parent-nya adalah aktiva. Lalu tipenya adalah view karena dia masih memiliki child yang nantinya child tersebut dijadikan sebagai parent. Dan kita simpan lagi. Lalu kita buat lagi yang aktiva tidak lancar. Di sini sequence-nya 20. Lalu parent-nya merupakan aktiva dan tipenya tetap view. Lalu kita simpan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat financial report yang merupakan child dari aktiva lancar. Jadi di sini kita buat baru, namanya adalah kas dan setara kas. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini aktiva lancar kan kodenya 1/1. Lalu yang merupakan child langsung dari aktiva lancar ini adalah 1/11, kemudian ada 1/12 dan 1/13. Di sini sequence adalah 10, kemudian parent-nya adalah aktiva lancar ya.
Kalau di sini dia tipenya view karena di bawah kas dan setara masih ada child yang nantinya child tersebut merupakan suatu parent. Kita simpan, kemudian kita buat lagi yaitu si piutang. Sequence-nya adalah 20, parentnya dari Activa Lancar juga, kemudian tipenya itu view, lalu kita simpan lagi, kita buat lagi yang persediaan. Sini sequence-nya adalah 30, parentnya adalah Activa Lancar, lalu tipenya tetap view karena di sini tipenya merupakan account type ya. Di sini account type. Kemudian display children with hierarchy karena di bawah piutang itu udah langsung ada anak-anak atau child dari accountnya. Dan kalau misalnya kita lihat piutang usaha ini dia masuknya ke dalam chart of account yang tipenya current asset. Nah, di sini. Current asset. Oke. Kita select. Kemudian di sini kita simpan ya persediaan. Oh ya, berarti yang tadi yang di bagian piutang dia ini merupakan suatu account type juga yang dia merupakan piutang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini piutang satu strip dia masuknya ke current asset juga. Sini. Kemudian display children with hierarchy. Lalu kita simpan. Jadi kalau misalnya kita cek di sini di dalam financial report, Activa Lancar sudah memiliki 3 buah child ya, kas dan setara yang tipenya merupakan view, kemudian piutang dan juga persediaan yang tipenya adalah account type. Oke, jadi sekarang kita akan membuat yang menjadi child langsung dari kas dan setara kas ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kas dan setara kas itu kan satu strip satu-satu. Kemudian yang menjadi child langsung dari kas dan setara kas adalah satu strip 111 dan juga satu strip 112 yaitu kas dan juga bank. Di sini kita buat baru yang namanya kas, sequence yang ini adalah 10, lalu parentnya adalah kas dan setara kas, dan dia tipenya merupakan di sini account, yaitu yang dimulai dari satu strip 11. Jadi kita filter aja kode yang contain satu strip. Di sini kas kan 111. Oke, di sini ada 3 ya. Kita select aja. Kemudian yang ini nggak usah. Yang kas kecil dan juga kas belum store aja. Kemudian yang kedua adalah bank. Di sini sequence 20, lalu parentnya adalah kas dan setara kas. Tipenya account, yaitu account yang depannya itu atau contains, kodenya contains dengan satu strip 112. Oke, di sini adalah semua bank dan kita select. Lalu kita di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang ini nggak usah. Kita simpan lagi. Oke, karena tadi kita belum melakukan display detailsnya itu dengan hierarchy, jadi kita perlu display di children with hierarchy untuk kas karena dia langsung menampilkan akun-akun yang menjadi childnya, dan juga yang bank ini kita display children with hierarchy. Oke, selanjutnya kita akan
melihat lagi yang merupakan child langsung dari piutang, karena tadi piutang udah kita ubah jadi view, sekarang kita ubah lagi menjadi account. Nah, akun-akun yang terlibat pada piutang ini adalah akun-akun yang depannya atau contains kodenya itu ada 1/121. Jadi kita filter lagi. Di sini kodenya itu contains 1/12. Oh sorry, kode ya. Kodenya itu contain 1/12. Di sini ada piutang usaha dan piutang karyawan. Lalu kita simpan aja dan jangan lupa display children with hierarchy. Kemudian di bagian persediaan di sini juga kita ubah. Dia ini tipenya merupakan account. Lalu display children with hierarchy juga, dan kode dari akun-akun yang terlibat dimulai dari 1/13. Di sini kita bisa lakukan custom filter lagi untuk kodenya yang mengandung 1/13, dan ini merupakan akun-akun yang terlibat dalam persediaannya. Lalu kita simpan. Oke. Nah, setelah kita menyelesaikan yang bagian aktiva lancar, sekarang kita masuk ke bagian aktiva tidak lancar. Kalau misalnya dilihat di sini, yang merupakan child langsung dari aktiva tidak lancar ini adalah aktiva tetap. Dia langsung ke 1/22 gitu. Dia nggak ada 1/21 ya kan. Jadi di sini kita bisa buat baru, namanya adalah aktiva tetap. Dimana aktiva tetap ini sequence yang catat adalah 10, kemudian parentnya itu adalah aktiva tidak lancar. Lalu dia tipenya ini merupakan kalau misalnya kita lihat ada child langsung ya, jadi dia merupakan account yang akun-akun yang termasuk dalam aktiva tetap ini adalah akun-akun dengan kodenya itu yang mengandung 1/22. Oke. Nah, di sini ada tanah hingga akun penny furniture kantor dan lain-lain. Kita select aja. Oke, selanjutnya di sini jangan lupa untuk menjadikan display details itu dengan hierarki. Lalu di sini kita simpan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata yang termasuk ke dalam akun-akun aktiva tetap ini adalah akun-akun yang dimulai dari 1/221 aja ya. Jadi kita edit lagi ini. Kita hapus dulu semuanya. Dan kita add lagi, yaitu akun-akun yang merupakan yang punya kodenya itu dimulai dari 1/221. Ini kita pilih semuanya, lalu jangan lupa kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk melakukan format terkait hutang dan modal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, hutang dan modal itu dia punya hutang dan juga modal ya. Nah, hutang ini di sini dia yang liability kita ubah jadi hutang. Lalu yang nah, hutang ini ternyata dia memiliki child langsung yaitu hutang jangka pendek, dimana kita akan menjadikan hutang ini merupakan suatu view ya, karena dia punya child dan child ini masih merupa parent. Selanjutnya di sini kita buatnya adalah reserve balance sign. Lalu kita buat lagi yang namanya modal. Sequence-nya adalah 20 kalau misalnya kita lihat di sini. Lalu dia punya child cadangan modal. Yang cadangan modal ini ternyata dia merupakan parent lagi. Jadi parent dari modal ini adalah hutang dan modal. Lalu tipenya adalah masih view. Lalu di sini dia reserve balance sign. Lalu kita akan membuat yang bagian hutang jangka pendek atau si child langsung dari hutang. Sini hutang jangka pendek
sequence adalah 10. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hutang jangka pendek ternyata merupakan tipenya itu langsung account dan parentnya adalah hutang. Lalu misalnya di sini kita cek akun-akun yang terlibat ini adalah akun-akun yang depannya itu kodenya mengandung 2 strip 11. Di sini ada hutang usaha, pemegang saham, pihak ketiga, gaji, dan kita pilih aja langsung. Lalu kita select. Lalu jangan lupa untuk display children with hierarchy dan kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang modal ya, yang merupakan anak langsung atau child langsung dari modal, yaitu ada cabang modal dan juga laba rugi. Karena di sini ada 3, karena kan dia mulai dari 3 strip 0, lalu ada 3 strip 12, lalu ada 3 strip 15. Nah, jadi di sini ada cadangan modal, lalu parentnya adalah HUT modal, lalu dia merupakan reserve balance sign dan tipenya itu langsung account. Nah, account ini yang kodenya itu dimulai dari 3 strip 1, 2. Iya, 3 strip 1, 2. Oh, enggak ada. Kalau misalnya kode yang mengandung 3 strip 1, 2. Nah, di sini ada cadangan modal, kita select. Kemudian jangan lupa display children with hierarchy, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang laba rugi, di mana laba rugi ini juga memiliki satu buah child langsung, yaitu laba rugi tahun lalu. Jadi kita buat aja langsung laba rugi. Sequence-nya adalah 20 ya, karena dia kan anak dari modal dan dia urutan kedua. Lalu parentnya adalah modal dan tipenya di sini adalah account. Account yang terlibat di sini adalah account dengan kode yang diawali dengan 3 strip 15. Oke, kita apply. Lalu di sini ada laba rugi tahun lalu dan juga di sini ada laba rugi tahun lalu aja. Oke. Lalu di sini kita simpan. Jangan lupa display detailnya adalah dengan hierarki. Lalu kita simpan lagi. Nah, di sini diubah lagi ya. Jadi reverse balance sign. Oke, tadi karena kita memasukkan laba ruginya ini hanya laba rugi tahun lalu, jadi kita mau ngubah lagi ya. Yang dari yang modal kan ada laba rugi. Di sini akun yang terlibat itu ada 2 ternyata. Yang kodenya konten 1 strip 1315. Oke, kita select. Lalu jangan lupa hierarki, reverse. Dia merupakan parent dari modal dengan nama reportnya adalah laba rugi. Oke, yang terakhir adalah laba rugi tahun berjalan. Kita create lagi, dia masuk ke laba rugi tahun berjalan. Kemudian sequence-nya adalah 30 dan dia merupakan anak dari hutang dan modal. Dan tipenya ini adalah account type dan dia merupakan kalkulasi dari cost of revenue, expense, other income dan juga income. Lalu displaynya jangan no detail karena dia merupakan kalkulasi aja. Oke, dan di sini kita buat dia reserve. Oke, selanjutnya di sini kita cek apakah tampilan atau kita cek apakah tampilan dari laporan keuangan balance sheet ini sudah sesuai dengan yang ada di sebelah kanan ini. Kita print aja. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia balance sheet tipenya itu merupakan balance sheet. Lalu ada aktiva dengan anak langsungnya adalah aktiva lancar.
dan juga aktiva tidak lancar. Nah, di dalam aktiva lancar ini ada kas dan setara kas. Lalu di dalam kas dan setara kas ada kas dan juga bank. Lalu di dalam aktiva lancar itu ada piutang dan persediaan. Lalu di dalam aktiva tidak lancar ini ada aktiva tetap. Yang aktiva tetap ini adalah akun-akun yang dimulai dari 1-22. Lalu selanjutnya ada hutang dan modal. Di hutang dan modal ini memiliki dua buah anak, yaitu hutang dan juga modal, di mana hutang ini memiliki anak langsung yaitu hutang jangka pendek. Dan juga di hutang jangka pendek ini dia punya dua buah anak, yaitu hutang usaha dan hutang pemegang saham. Lalu di modal ada cabang modal, di mana cabang modalnya ini cadangan modal ini merupakan anak langsung dari modal. Lalu ada laba rugi, di mana laba rugi ini ternyata kalau kita cek dia tidak mengembalikan child laba rugi tahun lalu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di laba rugi dia udah menampilkan laba rugi tahun lalu dan laba rugi tahun berjalan. Oke, kemudian di bagian modal, cadangan modal, dia juga udah membuat tipenya menjadi account, yaitu cadangan modal. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang hutang jangka pendek kita belum nge-reserve dia. Jadi kita harus edit lagi. Di sini dia jadinya reverse balance side. Kemudian disimpan. Lalu kita coba untuk ngeprint ulang balance sheet yang tadi. Apakah sudah sesuai dengan kalkulasi yang ada? Lalu kalau misalnya kita cek lagi ternyata oke, jadi di sini kita lihat ya, yang bagian modal dan cadangan modal ini kita tambahkan ada modal dasar. Oke. Lalu kita simpan. Nah, terus diperhatikan juga ternyata di dalam balance sheet kan harusnya ada aktiva dan hutang dan modal ya. Terus di dalam aktiva itu harusnya ada aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Kemudian di dalam hutang itu harusnya ada hutang jangka pendek. Kemudian di dalam hutang jangka pendek itu di sini ada hutang jangka pendek. Oke, dia bukan jangka pendeknya, tipenya adalah account, benar. Kemudian di bagian modal sudah benar, kas dan setara kas juga sudah, aktiva lancar isinya aktiva tetap, aktiva tidak lancar isinya aktiva tetap. Oke. Lalu di bagian hutang dan modal ini harusnya tidak ada profit loss to report ya. Terus kita hapus saja. Dia cuma ada hutang, modal, laba rugi tahun berjalan. Oke. Terus ini kita bisa lanjut ngeliat report balance sheet-nya lagi. Di sini all entries. Oke, terus kita lihat. Nah. Oke. Kalau kita lihat di sini, maka hasil akhir yaitu laba rugi tahun berjalan ini juga sebesar 411 juta ya di sini. Kemudian di sini ada cadangan modal juga, yang modal dasar. Lalu di bagian hutang juga sudah tidak ada profit loss tadi. Oke, selanjutnya kita akan ngecek lagi tampilan account reportnya.
yaitu balance sheet. Kemudian kita cek di sini, dan kalau misalnya kita lihat juga balance terakhir pada laba rugi tahun berjalan itu sudah sama ya, jadi sebesar 411 juta. Kemudian balance antara hutang dan modal dan juga asetnya itu juga udah sama, 2 miliar 861 juta. Maka berakhirlah sudah kita dalam membuat laporan keuangan balance sheet dan juga mengatur atau mengubah format agar sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat.